Oke, halo Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Di video kali ini kita masih bahas tentang dua cara milih koin kripto di aplikasi Royalkey. Nanti kamu bisa lihat mana yang lebih cocok buat kamu. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang mana kita udah bahas tentang cara satu. Oke, namun sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi saya ini bukan jagoan kripto, bukan master kripto, bukan jagoan trading. Apa yang saya bagikan ini hanya opini berdasarkan knowledge yang sebelumnya saya pelajari juga dari pengalaman sebelumnya. Bukan saran beli ataupun jual. Jadi Anda perlu lakukan dior Anda sendiri sebelum memutuskan. Do your own research. Ya, analisa dan riset sendiri dulu gitu sebelum mengambil keputusan. Ya, karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, uangmu uangmu, uangku uangku. Uangmu tanggung jawabmu, uangku tanggung jawabku. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut bahasannya di sini. Oke. Nah, cara yang kedua ini adalah kita akan pilih koin sendiri. Nah, namun kabar buruknya, nggak ada cara baku dan teknik yang paling benar dalam milih koin. Oke. Nah, ini hal pertama yang harus kita sadari nih. Nggak ada cara baku dan teknik yang paling benar dalam milih koin. Sekalipun koin-koin yang ada dalam aplikasi Royalkey ini sudah koin pilihan, ya, tapi nggak bisa menjamin Anda nggak nyangkut, kurang lebih kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita yang pemula nih, kita mau pilih koin sendiri, dan kita pasti kan menggunakan settingan bawaan aplikasi, ya paling mungkin rubah-rubah dikit lah ya. Nah, ini kita perlu memperhatikan hal ini nih, penggunaan modal dan serok maksimal untuk koin yang dipilih. Nah, gambarannya kurang lebih gini, kalau kita mau pas kita milih satu koin, itu tuh kuat sampai serok 4, artinya kita butuh modal sekitar 310 sampai 350. Kalau kita pengen kuat sampai serok 5, artinya modal atau alokasi kita untuk satu koin itu kita butuh 630. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau kita alokasi sampai serok 5, artinya alokasi minimal untuk satu koin itu 630 sampai 650. Jadi, kalau kamu punya ketahanan modal sampai serok 5, artinya jangan menggunakan modal 650 tadi untuk dua koin. Karena memang ya ini ya udah salah penempatan lah, kasusnya kurang lebih kayak gitu. Nanti saya lihat contohnya di bawah nih, nyangkut gara-gara nggak disiplin dengan penggunaan modal dan ukuran serok maksimalnya. Oke. Nah, terus kemudian saat milih koin, ini tipsnya, minimal Anda kenali koin yang dipilih. Karena nggak ada nggak ada yang benar-benar tahu pasti apakah koin yang akan dipilih ini nanti akan naik atau turun. Apalagi dalam jangka waktu pendek. Sekalipun itu seorang trader profesional, dia nggak akan tahu pasti apakah itu bakal naik ataupun turun. Nah, buat kamu nih yang masih pemula dan baru pertama kali terjun ke market kripto, ya intinya baru pertama lah terjun ke market kripto, ya kemungkinan besar kamu akan merasa was-was, dak-dikduk kalau ketemu market merah. Apalagi nih ketika kamu ngelihat saldo USDT kamu, oke, itu tergerus karena nilai aset kripto yang dipilih mengalami penurunan. Ya, tapi menurut saya itu normal kok. Ya, karena memang umumnya ya seperti itu. Saya pun juga awalnya karena nggak ngerti, karena belum terbiasa, ya juga kayak gitu kok. Nah, jadi gini, saat kita trading menggunakan Royalkey, oke, kita kan sedang berada di spot market. Nah, saat kita kehabisan budget untuk serok bawah, ya kalau menurut saya sih tunggu aja sampai harga kembali ke atas. Makanya itu kita perlu kenali koin yang kita pilih. Nah, kata-kata kenali koin yang kita pilih ini saya ulang berkali-kali. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda menyadari bahwa sebenarnya koin yang Anda pilih itu mewakili suatu kegiatan proyek. Jadi nanti kamu bisa lihat kalau proyeknya bagus dan punya prospek ke depan, ya menurut saya nggak perlu khawatir sih kalaupun marketnya merah. Tahan dan tunggu aja karena kita ada di spot market. Ya, kalau misalkan kayak ada berita-berita yang bikin kita panik dan lain-lain, ya itu wajar. Karena dalam trading dalam trading kripto kayak begini, apalagi di spot market, oke, ada satu kata-kata yang dibilangnya kayak gini, buy the rumor, sell the news. Jadi memang banyak banget berita-berita ini itu yang bikin harga koin turun. Kemudian kita panik. Nah, di saat kita panik, orang lain itu beli di harga lebih murah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalaupun koin nyangkut, biasanya kurang lebih kayak gini nih. Ini contohnya kayak di bawah nih. Ini ada 3 koin yang nyangkut, oke. Ada 3 koin yang nyangkut. Ini semuanya ini nyangkutnya lumayan floatingnya besar. Ini kayak ini nih minus 23,52%, bukan berarti minusnya $23,5.
Itu minusnya tuh cuma $7. Angkanya di sini nih, real minusnya. 23% ini real minusnya di sini. Kalau ini 27, ini 40 karena memang uang yang ketanam di Susi ini lebih banyak nih. Oke, ini contohnya ya, ini salah satu akun yang memang waktu itu lagi minus. Nah, pas kita cek, kenapa sih masalahnya? Nah, problemnya bukan karena salah pilih koin, kurang lebih gitu. Karena Susi ini nih, beberapa hari terakhir kemarin sebelum saya bikin video ini dia tuh lagi naik kok, naiknya tuh sampai 15-16% gitu. Nah, jadi problemnya tuh bukan karena koin yang dipilih salah, tapi karena memang marketnya lagi merah dan nggak kuat pas serok bawah. Karena saya ngelihat sendiri ini, si pas Susi ini pas dia nembus ke angka 27 balik lagi ke angka belasan, sekitar 12. Nah, kalau dia sempat serok di yang di posisi ini, oke. Nah, ketika dia balik ke angka 12 minus 12 itu tuh harusnya udah take profit dan udah balik. Kurang lebih gambarannya gitu. Makanya tadi kita bahas di awal, manajemen modal dan strateginya ini kurang pas di kasus yang saya bahas ini nih. Oke, maksudnya kurang pas itu gimana? Nah, dalam kasus di atas masalahnya gini, karena gatel lihat saldo USDT yang masih sisa. Nah, kalau kita pakai settingan default untuk modal 200 aja itu paling banter, satu koin itu cuma kuat sampai serok 3 kalau kita balik ke sini nih. Oke, kalau kita balik ke sini, oke, dengan modal 200 itu paling kuat sampai serok 3. Nah, kasusnya adalah, nih kalau teman-teman tahu, kasusnya itu adalah ini yang dipilih itu dengan modal 200 itu 3 koin. Ngaco nggak? Ngaco banget sih ini. Ini ngaco banget sih. Nah, kalau kita ikut settingan circle ya mungkin masih lumayan lah, karena memang settingannya itu, strateginya itu udah diatur sama ya pemilik circle yang memang udah lebih expert gitu. Tapi kita pakai settingan default, terus kita nggak disiplin dengan penggunaan modal, ya udah ini pasti auto nyangkut. Oke? Nah, tapi kalau kamu tetap maksa, gimana tips pilih koin? Oke, ya kalau menurut saya sih lihat aja koin-koin yang sekalipun turun, ayunan-ayunan harganya masih oke di time frame kecil. Maksudnya gimana time frame kecil, nanti kita bahas di bawah ada contohnya. Tujuannya apa? Tujuannya walaupun sedang turun, kita tetap bisa ambil momen di setiap ayunannya. Maksudnya momennya momen buat apa? Momen buat serok dan memperkecil selisih antara average price dan current price, atau momen untuk take profit karena current price sudah melebihi average price. Nah, kalau teman-teman belum ngerti istilah ini, teman-teman balik ke beberapa video sebelumnya yang ngebahas tentang average price dan current price. Karena ini istilah yang vital banget deh kalau misalkan kita main di Royal Key ini. Oke, nah contohnya kurang lebih kayak gini nih Solana. Ini kita ngambil di time frame. Time frame itu ini, time frame 15 menit. Maksudnya pergerakan market atau pergerakan harga di setiap 15 menit. Kalau ini di 5 menit, ini 30 menit, kurang lebih saya pakai di 15 menit. Nah, ini kita lihat ayunan-ayunannya. Shum. Nah, ini kan ada ngebaliknya gitu. Jadi ayunan-ayunannya itu harapannya dengan ada ayunan kayak gini, kita bisa sempat nyerok terus bisa sempat take profit. Karena memang si current price-nya itu melebihi harga average price. Nggak perlu di harga pas entry pertama kita. Nah, teman-teman bisa pelajari video sebelumnya yang ngebahas prinsip dan cara kerjanya. Nah, buat beberapa orang nih ngelihat grafik kayak gini mungkin masih agak puyeng dan agak bingung. Nah, tapi kalau menurut saya ini kesimpulannya gini nih. Kalau kita masih pemula dan masih awam dan memiliki modal terbatas, sebaiknya kita pilih circle aja. Kita pilih circle yang sesuai dengan modal kita, dan kita saat milih circle usahakan ya pakai modal lebih deh. Jangan mepet dengan modal untuk satu koin. Ya, tujuannya apa sih? Supaya ketika satu koin itu drop atau ya mungkin nyangkut kali ya kita bilang, ya kita punya peluang take profit dari koin yang lain. Contoh misalkan nih circle yang ini. Oke, ini bukan berarti saya ngerekomendasiin ini ya. Nanti teman-teman bisa cek cari circle yang sesuai dengan teman-teman, terus di review lagi, kalau perlu join ke grup telegramnya. Contoh nih dia ngasih saran gambarannya. Oke, bisa kita gedein nggak ya? Oke, ini dia pakai saran misalkan kalau untuk modal 100 kita bisa pakai number of strategies-nya, kita bisa pilih satu pieces coin. Oke, dengan first buy amount-nya itu $10. Nah, kalau kita pakai modal $200, first buy amount-nya itu 10, terus number of strategies-nya 2. Ya, kalau saran saya sih jangan pas modal 100 terus pilih satu koin gitu. Ya, ketika koin satu yang dipilihnya ini apa ya bahasanya ya?
ya nyangkut kah ambiar atau apa, ya udah kita mentok di sini. Tapi kalau misalkan kita pilih bisa 3 sampai 4 koin, nah ini masih mending lah. Ada peluang atau potensi untuk take profit meskipun tidak menjamin ya. Kurang lebih kayak gitu. Back. Nah, jadi ya yang tadi saya bilang kan circle atas ini memberikan rekomendasi dari mulai modal 100, tapi menurut saya sebaiknya jangan maksain dengan modal 100 di satu koin. Ya better bisa main di 300 atau 400 supaya pilihannya lebih banyak, atau bahkan kalau perlu di 1000. Oke, ini aja dari saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran dari cara milih koin di aplikasi Royal Key ini. Jangan lupa visit di www.profitforliving.com. Oke, sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Cheers.